adalah hadits dari Umar ibn Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niatnya. Nah, dan untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi amalan itu bergantung dengan niat. Kapan tidak ada niat, amalan ketika tidak dibarengi dengan niat. Ini dalilnya. Sehingga para ulama bersepakat, mereka tidak ada khilaf mengatakan bahwasanya niat di dalam solat itu adalah syarat yang tidak boleh tidak ada di dalam solat. Pokoknya pun sembahyang berarti ada niat. Nah, bisa dipahami? Bisa? Ataukah tidak? Nah, istilahnya talaffuz bin niyah, pengucapan niat. Baru belajar, maka kami ringkaskan saja. Menurut para ulama yang paling kuat adalah tidak diucapkan. Nah, tidak diucapkan. Tetapi kalau ada yang mengatakan diucapkan, berarti ini karena memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Jadi menurut para ulama di sini, niat itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Kenapa? Li'anna niyata min a'malil qalbi. Karena yang namanya niat, maksud itu tempatnya di dalam hati. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', kata beliau, "Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi yatalaffadhu bil lisan wa laysa bi syai'in li'anna an-niyyata hiya al-qasdu bil qalbi." Dan di antara teman-teman kami, maksudnya teman-temannya Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, di antara teman-teman kami yang mengatakan bahwasanya niat itu adalah maksud dengan hati dan ucapan dengan lisan, itu adalah ucapan yang tidak di laisa bi syai', itu bukan apa-apa. Artinya tina nita tiaji yanu. Dengan istilahnya. Intinya tidak diterima ucapan seperti itu. Nah ya. Kenapa? Karena niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, maksud dengan hati, itu namanya niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati jamaah. Nah, tempatnya di dalam hati. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya I'lam rahimakallah, ketahuilah, nah, semoga Allah merahmatimu, anna niyata hiya al-qasdu wal azmu ala fi'li syai'i. Sesungguhnya niat itu adalah al-qasdu, maksud, dan juga azm, tekad hati. Maksud dan tekad hati untuk melakukan sesuatu. Ini niat. Maka dari penjelasan Imam Ibnu Qudamah di sini diambil pelajaran bahwasanya yang dimaksud dengan niat itu adalah maksud hati, sekaligus hati itu betul-betul ingin melakukannya. Kalau cuma terlintas di dalam hati, niat apa rena niat rinyawata untuk melakukan sesuatu, tapi hati kita tidak kuat untuk melakukannya, itu tidak disebut niat. Jadi niat itu adalah keinginan hati sekaligus disertai dengan azam. Bisa dipahami? Kan biasa pun namanya pemain-pemain kita apalagi lihat makin ngandre nginum kopi, biasa ni antama rinyawata terlintas. Kamu jadi apa istilah mangkasarannya? Kalau bahasanya sih kan sekedar terlintas, memang dia tidak niatkan dalam, tapi alalui di pikirannya. Kamu jadi mengerti jadi? Yang penting mengerti, mana penting dibahasakan. Itu tidak disebut niat. Jadi misalnya terlintas sampai anjo main-main nganu, tema gede atau main-main jo, tema deh. Yang begitu. Ini tidak disebut niat. Karena niat itu adalah qasdu, maksud hati sekaligus azamnya, tekadnya. Hati itu betul-betul ingin mengerjakannya. Itu namanya niat. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, dan kisung kemi buku-buku hadis tidak ada. Tidak pernah kita dapatkan Nabi ketika ingin sholat menyebut apa?
usolli atau asumu Ramadan atau yang lainnya. Tidak ada. Tidak ada. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Wa hadhil ibadatul lati ahdatsat inda iftitahi at-taharati. Dia bertekad untuk mengerjakan sesuatu, maka sungguh dia sudah berniat untuk hal tersebut. Jadi misalnya kalau kita ambil wudu, sudah pasti apa maksud ambil wudu? Untuk as-sambayang, ya kan begitu. Sehingga ini dia jamaah sekalian, kesimpulannya adalah niat itu tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu diucapkan. Ini juga diperkuat oleh ulama kita Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifatus Shalah halaman 175. Kata beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi syai'in qabla takbir. Tidak ada sesuatu apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbir. Jadi Nabi ketika salat sebelum bertakbir Allahu Akbar itu tidak ada yang diucapkan. Berarti tidak ada ucapan itu tadi usolli dan seterusnya. Mithlu talaffuz bin niyyah. Contohnya saja melafadzkan niat. Kaqaulihim seperti nawaitu an usolliya lillahi ta'ala kada rakaat. Saya berniat untuk salat kepada Allah sekian rakaat. Tidak ada. Tidak ada. Wa kullu dzalika bid'atul la asla laha fis sunnati bi ittifaqil ulama. Dan itu adalah perkara-perkara yang baru yang perkara-perkara baru yang diadakan di dalam sunnah menurut kesepakatan para ulama. Walam yunqal dzalika an ahadi minas sahabah. Walastahsanuhu ahadun minat tabi'ina walal a'immatul arba'atul mujtahidun. Dan tidak pernah diriwayatkan dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Tidak pula dari para tabi'in, muridnya para sahabat. Tidak pula imam yang 4 melakukan hal tersebut. Sehingga buat apa kita melakukannya? Padahal para ulama kita, para sahabatnya Nabi tidak melakukannya. Baik. Faqad rawal Imam Muslim rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Imam Muslim, salah satu kitab sahih yang paling kuat setelah Al-Qur'an dan Sahih Bukhari itu Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam kitabnya nomor 498 dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri. Kata Aisyah, istrinya Nabi, orang yang hidup dengan Nabi, beliau saja mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau salat dia membuka salatnya langsung dengan takbir. Berarti tidak ada ucapan tadi usolli dan seterusnya, langsung bertakbir. Wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang salah dalam salatnya, sering kita dengar hadisnya panjang. Orang salat 3 kali diulang salatnya, selalu disuruh ulang sama Nabi. Maka orang ini mengatakan, "Alimni ya Rasulullah, pun apa yang salah ajari ya." Kan begitu. "Alimni ya Rasulullah, maka ajarilah aku wahai utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, kalau kamu telah berdiri untuk salat, sempurnakanlah terlebih dahulu wudu, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir dan bertakbirlah. Ini syahidnya di sini. Bertakbirlah. Nabi tidak mengatakan menghadaplah kiblat, kemudian ucapkanlah usolli. Tidak, tapi Nabi langsung mengatakan fakabbir, bertakbirlah, kemudian bacalah dari apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang saya pilihkan untuk jamaah sekalian, tidak perlu mengucapkan niat. Kalau misalnya sholat di tempat lain dan mereka mengucapkan niat, dia maki habis rezeki. Iya. Karena mereka juga punya landasan, tetapi insyaallah ini sudah kita bacakan dalilnya, kita yakin bahwasanya memang niat itu tidak perlu diucapkan. Karena saya pernah membaca dalam buku
Naam, Al-Budur Tali'ah, buku Syafi'iyah, di situ memang melafadzkan niat. Tetapi pengarang kitab tersebut mengatakan itu sunnah, hanya untuk menguatkan hati. Karena kalau diucapkan dengan lisan, kadang hati itu tambah kuat gitu kan. Tetapi tidak mesti, dia hanya sunnah. Ya, daripada kita kalatiyah kan begitu. Bisa dipahami? Bisa di? Bisa Pak Oki, supaya boleh lanjut. Baik. Hadits yang terakhir yang akan saya jadikan sebagai dalil di sini adalah hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu. Paham pertanyaannya? Baik. Kata para ulama, ikhtalafal ulama'u fi hadhil mas'alati. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam permasalahan ini. Ada dua. Yang pertama, fadhahabatil hanabilatu ila an takuna an-niyatu muqaranatan litahrimi aw qablaha biyasirin fil waqti wa rajjah hadzal qaul Ibnu Hazm fil Muhalla. Mazhabnya Imam Ahmad Hambali, nah mereka mengatakan niat itu harus ada bersamaan dengan kita bertakbiratul ihram. Nah, niat itu harus ada bersamaan dengan takbiratul ihram. Kita berniat untuk sholat ini harus ada ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nitomilan renyawata irus sambayang. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Baik. Kemudian wa dhahaba Malik ila jawazi taqdimin niyyati qabla ad-dukhuli ma lam yakun yanwi fasquha wa rajjah hadzal qaul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhil mumti' wa dzalika li anna niyyatahu mustashabatun lil hukmi. Kemudian Imam Malik sendiri mereka mengatakan boleh untuk mendahulukan niat sebelum salat. Naam, sebelum salat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu boleh bagi kita menghadirkan niat sebelum kita salat. Karena tentunya kalau sudah berwudu itu kan sudah ada niat memang untuk salat. Nah, jadi ini pendapat yang lebih entama riak kalah kamu ceritanya lebih cocok gitu untuk kita amalkan, bahwasanya niat itu boleh kita kedepankan daripada sholatnya. Misalnya kita berniat sekarang, nanti 10 menit lagi baru sholat. Bisa dipahami jamaah? Bisa? Bisa, baik. Lanjut? Lanjut, baik. Selesai pembahasan tentang niat. Pembahasan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah at-takbir. Adalah takbir. Takbir di sini yang dimaksud yang ucapan itu Allahu Akbar, bukan tangannya ya, tapi ucapannya. Ucapan Allahu Akbar. Baik, kata pengarang kitab, "Tsumma yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu Akbar wa hiya takbiratul ihram." Ketika dia sudah berniat, maka yang harus dilakukan adalah membuka salatnya, memulai salatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, hadits yang lainnya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riolo Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdiri untuk salat, beliau menghadap kiblat, mengangkat tangannya dan mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini pembahasan tentang takbir. Sekarang pembahasannya jamaah, apa hukum takbir itu? Kan disemi Nabi itu dulu bertakbir. Sekarang yang akan kita bahas berkaitan dengan takbir adalah apa hukumnya takbir tersebut. Kalau dia merupakan wajibnya solat, berarti tidak sah solat kalau tidak mengucapkan
Allahu Akbar. Kalau dia cuma sunnah berarti sah ketika orang sholat langsung tanpa bertakbir, kan gitu. Nah ini kita bahas ini. Mudah-mudahan selesai waktunya. Atau sudah selesai? Oh, sudah jam 7:10. Oh ya, saya aku kasih cepat-cepat nih tadi gara-gara itu sana. Ternyata ini. Baik. Kata para ulama, hukum takbiratul ihram yang ucapan Allahu Akbar di depan sekali ketika solat itu adalah rukun dari rukun-rukun solat. 6 rukun-rukun solat. Sehingga solat seseorang apabila dia tidak bertakbir dengan takbiratul ihram sudah pasti tidak sah. Harus ulang solatnya. Karena dia termasuk rukun. Sehingga hati-hati para jamaah yang kadang masbuk itu kadang masuk langsung tidak bergerak ini. Bertakbir Allahu Akbar. 6. Ini adalah pendapat jumhur kalangan para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, dan dalil ini ada marfu secara hukum. Kata beliau, miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbir. Antu sambayanga kuncina adalah bersuci. Antum. 6. Kemudian tahrimuha 6. Baik, di akhir wa wajhud dilalati anna salata masdudatun. Sisi pendalilannya di sini adalah sesungguhnya salat itu masdudah, keadaan terhalangi oleh sesuatu. Laisa lil abdi fathuhu illa bi tahurin. Sehingga salat seperti ini riwayatnya dalam pendalilannya di sini. Baik. Kemudian dalam haditsnya orang-orang yang salah dalam salatnya, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Fakabbir. Sampai pada ucapan Nabi, la tatimmu sholatu li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayada'ul wudu'a mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Ini dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna salat di antara kalian. Maksudnya tidak sempurna di sini tidak sah. Nah, karena la di sini ada la nafi lil jinsi. Tidak sah salat di antara kalian sampai dia berwudu. Nah, sampai dia berwudu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Tidak sah salatnya kata Nabi sampai dia berwudu dan mengucapkan Allahu Akbar. Berarti jelas bahwasanya ucapan Allahu Akbar atau takbiratul ihram ini adalah rukun dari rukun-rukun salat yang tidak boleh tidak kita kerjakan. 6. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi harus bertakbir dengan takbiratul ihram. Masih ada? Bunyi, jadi khawatirnya saya memulai pembahasan baru, panjang baru bunyi nih, itu yang ditakutkan. Baik, kita sudah tahu takbir hukumnya rukun dalam salat, harus bertakbir. Persoalannya adalah bagaimana lafaz takbir? Apakah dia hanya Allahu Akbar saja atau boleh kita gantikan dengan lafaz yang lainnya? Kan begitu? Bolehkah saya mengatakan subhanallah? Boleh atau tidak? Nah, ini kita bahas sekarang. Bi ayyi lafdin yan'aqidut takbir? Dengan lafaz yang manakah saja takbir itu bisa sah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan lafdut takbiri Allahu Akbar yajzi'u bil ijma'. Lafaz Allahu Akbar itu sah secara ijma', sepakat para ulama. Nah, Allahu Akbar. Persoalannya adalah selain Allahu Akbar itu, apakah dia boleh atau tidak? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahumullahu taala, mereka mengatakan la yajzi'u. Tidak mencukupi, tidak sah kalau selain daripada takbir Allahu Akbar. Nah,
Kenapa? Karena telah tetap dalil-dalilnya seperti yang kita bacakan tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah sah salah solat di antara kalian sampai dia berwudu dan mengucap Allahu Akbar. Itu dalilnya. Nah, dan ini adalah pendapat yang benarnya, bahwasanya tidak bisa digantikan dengan lafaz yang lain. Tidak bisa kita katakan subhanallah walhamdulillah, tidak ada. Pokoknya cuma satu, Allahu Akbar. Jadi seperti itu jamaah sekalian, Allahu Akbar. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Tadhhibis Sunani, Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir wal lam lil ahdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbiru, pengharaman salat itu dengan takbir Allahu Akbar, itu kata takbirnya ada lam lil ahdi namanya. Ini masuk ke pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Ada yang sudah belajar bahasa Arab di sini? Gading, belajar ke bahasa Arab. Apa maksudnya lam lil ahdi? Lam lil ahdiyah. Lam itu banyak, alif lam. Jadi al itu banyak. Ada alif lam ta'rif, ada alif lam lil jinsi, ada alif lam al ghalaba, ada alif lam lil ahdi, ada ahdi. Baik, alif lam lil ahdi itu maksudnya adalah alif lam yang menyatakan suatu hal secara tertentu, dan itu sudah dimengerti, dipahami angkana pun dari kana takbir iya jinne. Kira-kira saya katakan, kalau saya katakan takbir, apakah ada yang mengatakan subhanallah? Hah? Apakah ada? Tidak ada jamaah. Bisa dipahami? Itu alif lam lil ahdi namanya. Sudah atantum iyan nenataba. Nah, begitu. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, ucapan Nabi tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir, maka kita sudah mengerti takbir ini ucapannya apa? Allahu Akbar. Saya mau jumpa ente mau bahas karena di puisalan. Baik, sehingga kesimpulannya di sini apa jamaah? Tidak boleh kita ucapkan selain lafaz Allahu Akbar ketika sholat, karena sudah pasti kata para ulama tidak mencukupi, yang berkonsekuensi tidak sah sholatnya seseorang. Baik. Sekarang pembahasannya, apakah ucapan Allahul Akbar? Nah ini, tambahi lafadznya. Kalau tadi tulis ada Akbar atau beda? Karena dalam bahasa Arab Allahu Akbar, Allah dalam bentuk nakirah, Allah maha besar dalam segala sisi. Tetapi ketika kita katakan Allahul Akbar, maka itu maknanya malah menjadi khusus, malah menjadi sempit. Allah itu besar pada beberapa keadaan saja, tidak besar pada yang lain. Padahal tidak boleh. Allah itu namanya apa? Akbar. Allah itu namanya maha besar, gitu kan? Sehingga tidak boleh kita kita tambah-tambahkan apapun, walaupun hanya sekedar alif lam. Bisa dipahami jamaah sekalian? Baik, dan ini yang dikuatkan oleh saran oleh siapa namanya? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Baik, semua mungkin yang akan datang kita akan bahas tentang apakah imam itu harus membesarkan takbirnya atau boleh dikecilkan. Nah, lalu bagaimana kalau imamnya itu suaranya kecil? Kalau sakit misalnya atau tua nih. Allahu Akbar. Bagaimana hukum tabligh? Nah, ini kadang biasanya di masjid itu kalau imam Allahu Akbar, ada lagi yang lanjut di belakangnya Allahu Akbar. Apa gitu? Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Nah, ini insyaallah akan kita pelajari lagi di waktu yang akan datang. Baik. Mungkin diambil ini. Kemudian ada pertanyaan.